Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang tempo hari diceritakan kepada saya bahwa ada seseorang yang bermimpi kucing memakan tikus di atap plafon rumahnya. Kemudian kucing itu membawa keluar tikus yang dimakannya itu. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui bahwa ada kalanya mimpi yang terjadi itu berkaitan dengan amal yang dilakukan di dalam kehidupan nyata, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami mimpi. Saudara kita yang menceritakan mimpi kepada saya itu juga menjelaskan kejadian di dalam kehidupan nyatanya bahwa ada kucing-kucing liar yang mampir ke rumahnya beliau meminta makan, kemudian beliau memberi makan. Yang hal itu adalah perbuatan bernilai sedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang bunyi sabdanya adalah, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang basah, maksudnya makhluk bernyawa, akan mendapatkan pahala kebaikan. Begitu juga ketika beliau ditanya, apakah kita akan mendapatkan pahala dalam pemeliharaan binatang ternak? Rasulullah SAW menjawab, ya, pada pemeliharaan terhadap setiap yang bernyawa ada pahala. Oleh karena itulah Allah memberikan mimpi dengan adanya simbol visual kucing. Simbol visual kucing itu adalah tentang wujud konfirmasi dari Allah, wujud penegasan, pembenaran atau pengesahan tentang diterimanya amal soleh yang dilakukan saudara kita telah memberi makan kepada kucing ciptaan Allah, yang mana perbuatan itu adalah perbuatan sedekah. Nah, ketika seseorang itu bersedekah, maka Allah akan menghindarkan orang tersebut dari bala bencana. Hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani. Bunyi sabdanya adalah, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Lalu bala dan bencana apa yang Allah hindarkan dari keluarga saudara kita yang telah bersedekah kepada kucing? Maka jawabannya terdapat pada simbol visual tikus yang dimakan oleh kucing, yang kemudian tikus itu dibawa keluar dari rumah itu. Dibawa keluarnya si tikus oleh si kucing itu adalah bermakna sedekah yang diperbuat oleh saudara kita, yaitu memberi makan kepada kucing, yang kemudian dengan sedekah itu Allah menghindarkan dari gangguan-gangguan jin yang ada di dalam rumah saudara kita. Tikus adalah simbol perwakilan dari jin yang menghuni rumah saudara kita. Perlu diketahui, Ibnu Hajar mengutip riwayat Ibnu Abu Dunya yang bunyinya, tidak ada satupun rumah orang muslim kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Makanya simbol tikus itu ada di atap plafon rumah saudara kita. Nah, kenapa tikus itu kok saya takwilkan sebagai perwakilan dari jin? Karena jin itu bisa menyerupai dalam berbagai macam wujud, kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad telah bersabda bahwa jika seseorang bermimpi Nabi Muhammad, maka itu adalah beliau. Karena setan, jin-jin yang jahat itu tidak bisa menyerupai beliau. Yang perlu diketahui juga adalah tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan
jin itu ada 3 jenis. Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Beliau bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu jin yang memiliki sayap dan terbang di udara, jin yang berwujud ular dan kalajengking, dan jin yang menetap dan berpindah-pindah. Simbol tikus yang ada di dalam mimpi yang tadi saya ceritakan, itu tergolong jin yang menetap dan berpindah-pindah. Kenapa Allah itu menampakkan visual tikus sebagai simbol perwakilan yang mewakili jin? Karena hewan tikus itu memiliki karakter suka mengganggu dan juga sukanya menempati ruangan-ruangan yang bau, yang kotor. Sebagaimana juga jin sukanya mengganggu dan menyukai tempat-tempat yang kotor, yang bau. Mengenai karakter jin, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud. Bunyi sabdanya adalah, sesungguhnya tempat pembuangan kotoran ini didatangi jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi toilet, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Yang perlu diketahui juga adalah tentang kenapa Allah itu menampakkan visual tikus sebagai simbol perwakilan yang mewakili jin, karena wujud asli jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia, sedangkan mereka bisa melihat kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Bunyi firman-Nya adalah, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dari semua penjelasan yang tadi saya sampaikan, maka perlu saya ulangi kembali tentang makna secara keseluruhannya dari mimpi yang dialami saudara kita. Bahwa saudara kita diberi petunjuk oleh Allah tentang diterimanya amal soleh, amal sedekah yang beliau lakukan dengan memberi makan kepada kucing ciptaan Allah, yang dengan amal soleh tersebut Allah menghindarkan bala bencana tentang jin yang menempati rumah beliau, dihindarkannya sehingga pengaruh dari jin tersebut tidak berdampak kepada keluarga dari saudara kita yang telah beramal soleh tersebut. Yang dengan kisah ini akhirnya kita mengingat atas kebenaran firman Allah di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8, bahwa Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan juga jangan meremehkan kejahatan sekecil apapun, karena Allah pasti membalasnya. Dan perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya, bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan atau syariat Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut, cara meresponnya itu berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.